Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Senang setiap kami bisa kembali melayani Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Kita sama-sama bersyukur karena di sore hari ini Tuhan perkenankan setiap kita untuk kita boleh sama-sama datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Kita mau bersama-sama datang beribadah, kita mau cari wajah Tuhan. Kita percaya sore hari ini mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan pasti Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Yang percaya sore hari ini lawatan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kita sikapkan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan di sore hari ini. Kembali renungkan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidupmu. Kembali lihat apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Kembali lihat apa yang sudah Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kehidupan kita. Yang terbaik sudah bahkan sedang Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kami. Bahkan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Satu hal yang kami percaya Bapa, semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Tuhan Yesus. Namun kami percaya semua karena perkenanan Tuhan. Semua karena kasih, anugerah, karunia Tuhan Yesus yang begitu ajaib, sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini kami bersatu berkumpul di rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu datang memuji nama Tuhan. Kami rindu datang menyembah nama Tuhan Yesus. Hati kami rindu untuk kami boleh datang bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat setiap pujian sembah syukur kami yang kami naikkan, kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus. Di sore hari ini kami boleh percaya kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan Yesus sore hari ini menyerahkan gereja Tiberias ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kemarin kami belum merayakan Natal, kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir. Perkenan Tuhan Yesus hadir boleh memberkati setiap jiwa-jiwa yang hadir, memberkati setiap jiwa-jiwa yang memuji, menyembah, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Terlebih kami berdoa bagi gembala sidang kami terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami berdoa Tuhan Yesus menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami percaya lewat pelayanan hamba boleh menangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk kami datang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap datang memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Tutup matamu di hadapan Tuhan. Mari bawa hati kita bersyukur buat kasih setia-Nya Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bersyukur setiap waktu buat kasih setia-Mu. Kau pimpin langkahku, terangi jalanku, takkan pernah ternilai besar agung karya-Mu. Kau rela menderita, curahkan darah-Mu. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbanan-Mu, untuk hapus dosaku selamanya. Yo bersyukur buat kasih anugerah kebaikan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur kita angkat pujian ini sama-sama umat.
bersyukur setiap waktu buat kasih setiamu. Kau pimpin langkahku, terangi jalanku, takkan pernah ternilai besar agung karyamu. Dia cinta bagi setia. Kau rela menderita. Terima kasih Tuhan. Curahkan darahmu, oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku, oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu untuk hapus dosaku, oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku, oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu untuk hapus dosa. Lebih sungguh, oh Yesusku, Kau yang termulia, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah di dalam segala, indah di hidupku, oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu untuk hapus dosaku selamanya. Kembali dari hari awal, sama-sama umat Tuhan kita katakan, bersyukur setiap waktu buat kasih setianya Tuhan buat hidup kita, buat kasih setiamu. Kau pimpin kami Tuhan, Kau pimpin langkahku, bahkan Dia yang selalu menerangi jalan hidup kita, terangi jalan. Kita tutup mata kita di hadapan Tuhan Yesus, lihat kasih-Nya, kebaikan Tuhan, takkan pernah ternilai besar agung karya-Mu. Bukti cintanya Tuhan bagi setiap kita, Kau rela menderita, curahkan darah-Mu, oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku, oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu untuk hapus dosa. Lebih lagi umat Tuhan katakan, oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku, oh Yesusku, Kau yang mulia Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus untuk hapus. Mari lebih lagi sama-sama angkat tangan kita. Oh Yesusku, Kau
bersama-sama sore hari ini Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah. Oh Yesusku, buat setiap pengorbananmu untuk hapus dosaku. Oh Yesusku, namamu Tuhan. Kuasa Tuhan mau Tuhan curahkan bagi setiap kita yang percaya sama-sama. Indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Untuk hapus dosaku selamanya. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri sama-sama di Mirias. Katakan, oh Yesusku, Kau mulia.
hadirat Tuhan. Terus nikmati hadiratnya. Saat Tuhan melawat setiap hidupmu, jangan keraskan hatimu, sebab Roh Kudus mau tinggal dan beracara lebih lagi atas setiap kita. Kami mau angkat tinggi kedua tangan kami di hadapan-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Yang kami mau tinggikan, kami sembah sore hari ini hanya nama Tuhan Yesus saja. Sebab kami mau katakan kami bangga punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau katakan kami bangga punya Allah yang luar biasa bekerja dalam setiap hidup kami. Kami mau katakan kami bangga punya Allah yang besar, terlebih besar dari setiap masalah dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang besar, terlebih besar dari setiap pergumulan dalam hidup kami. Kami mau katakan kami bangga punya Allah yang besar, Allah yang terlalu besar dari setiap sakit penyakit kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. sakit penyakitmu, pergumulanmu, Yesus kita besar. Katakan lebih besar. Angkat tangan kita dua-dua di Mirias. Amin. Di dalamku selamanya. Kasih kemuliaan, tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Terima kasih Tuhan.
besar Tuhan Yesus yang terlebih besar di setiap apapun yang ada di muka bumi ini. Betapa kami bangga, betapa kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa tinggal dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hadirat Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Yesus, sukacita sorga Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Sebab di sore hari ini Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan Yesus, dengan hati bersyukur sama-sama Tiberias kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Kita kasih salam kanan kiri kita, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Mari sama-sama gereja Tiberias Indonesia, mari kita sukacita bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Haleluya. Mari bersama-sama setiap kita nyatakan
Masih kuat memuji Tuhan kita, amin. Yang kuat memuji Tuhan boleh kami lihat tangan-tangan yang selalu memuji nama Tuhan. Mari kita menyambut Natal, menyambut Tuhan Yesus. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang memberkati setiap kita. Hey. Hey, hey. Hey, hey. Mari kita mau nyatakan sukacita, syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang aja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey, hey. Hey, hey. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Gereja Tiris, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Mari bersama-sama setiap kita umat-umat kesayangan Tuhan, kita mau berhimpun bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hey. Sama-sama. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hey. Bersama-sama kita sembah
Silakan duduk kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Bolehkah melihat tangan-tangan yang percaya kita diberkati Tuhan pada sore hari ini? Kita kasih tepuk tangan sekali yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama di sore hari ini, sebelum kita diberkati lebih lagi, mari kita saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Begitu besar anugerah dan kasih karunia Allah bagi kita. Agung keselamatan yang Dia berikan, dan inilah saatnya bagi kita untuk terus teguh mengerjakan keselamatan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus selalu dengan tindakan, yaitu kita sadari akan kasih Tuhan yang besar. Kita juga selalu datang ya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kemudian bertobat dan memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita, dan kita memiliki teladan yang baik dalam melayani perkataan kita untuk membangun, saudara sekalian ya. Kita jangan berkata yang kasar dan berkata yang kotor. Hidup di dalam kebenaran, tidak hidup lagi dalam dosa, menjadi manusia baru, tanggalkan manusia lama, dan menghargai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah terbesar, saudara sekalian. Tidak mengulang lagi kesalahan dan dosa kita, saudara sekalian. Kita menghargai keselamatan, tidak mengulang dosa atau kesalahan berkali-kali, saudara. Dan kemudian kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Kita kerjakan keselamatan, kita lebih giat, ya saudara sekalian, kita hasilkan buah-buah yang baik. Dan kemudian terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di sore hari ini, saudara, sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Natal adalah saat untuk gembira, sebarkan kabar baik ini. Dalam Romawi yang pertama dalam pembukaan, Tuhan Yesus, kami bersyukur telah merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Doa kami, siapapun yang telah hadir dan bersyukur merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, agar mereka semua lautan manusia yang akan pesta di sorga, sepanjang masa akan diam di rumah Tuhan, punya rumah di bumi dan di sorga. Berkati seluruh panitia, para koordinator, para pengerja, para MC, singer, choir, pemusik, para jemaat, dan semua pihak yang telah mendukung acara Natal ini, sehingga berjalan lancar dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, Natal adalah saat untuk gembira, sebarkan kabar baik ini. Mengapa Natal adalah saat untuk gembira dan kita harus sebarkan kabar baik ini? Yang pertama, Natal adalah memuji Allah. Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Natal atau peristiwa kelahiran Yesus Kristus diberitakan kepada para gembala. Setelah para gembala melihat bayi Yesus, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Itu artinya Natal adalah memuji dan memuliakan Allah. Sudah sepantasnya kita bersyukur, memuji, dan memuliakan Allah karena Allah memberikan kepada kita anugerahnya yang besar. Yang kedua, Natal adalah sukacita yang besar. Lukas 2 ayat 10. Peristiwa Natal yang sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu adalah kabar kesukaan atau sukacita bagi kita manusia. Mengapa Natal adalah kesukaan besar? Karena manusia yang sedang terbelenggu dosa diselamatkan oleh juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Natal juga menunjukkan kerendahan hati Allah, karena berita kelahiran Yesus disampaikan kepada para gembala domba, orang yang sangat rendah kedudukannya pada zaman itu. Kenapa diberitakan kepada para gembala domba? Karena mereka mengerti arti pengorbanan. Dan yang ketiga, Natal adalah kasih tanpa syarat. Matius 1 ayat 21 dan Markus 10 ayat 45. Kasih Allah adalah kasih yang melawat umatnya.
Kasih Allah adalah kasih yang mau berkorban. Pengorbanan Yesus bukan hanya di atas kayu salib, tetapi dia lahir sebagai manusia, itu juga merupakan pengorbanan. Kasih Yesus dia buktikan dengan mati bagi kita ketika masih berdosa. Dalam Roma 5 ayat 8. Kasih Allah adalah kasih yang menyelamatkan. Dengan penebusannya kita beroleh hidup kekal di surga. Melalui pengorbanannya, hidup kita yang fana bisa berubah menjadi hidup yang mulia. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Sama-sama saudara, di sore hari ini kita akan mendengarkan kuasa kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di sore hari yang indah ini. Tuhan telah mempertemukan setiap kami dalam ibadah persekutuan di tempat ini ya Tuhan. Dan juga maupun setiap jemaat-Mu yang telah tersambung melalui live streaming. Dimanapun kami berada, siapapun setiap kami yang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup melawat setiap kami, dan Tuhan sanggup menolong dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih kami telah menaikkan pujian kami Tuhan. Kami juga telah diberkati melalui suara gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darnia Pariaji. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati gembala sidang kami ya Tuhan. Yang terkasih Ibu Pendeta Darnia Pariaji, kiranya kuasa kemuliaan, urapan, hikmat, marifat Tuhan selalu curahkan bagi gembala sedang kami, sehingga melalui setiap pelayanan gembala sedang kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sore hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama Tiberias kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sanggup menyertai setiap langkah kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh
kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita sambut firman Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali. Sama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kesetiaanmu sungguh terbukti sepanjang hidupku untuk selamanya. Sama-sama kita sambut firman Tuhan pada sore hari. Dengan kasih Kristus kami mengundang hamba pemerintah satu selanjutnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Oh, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji. Kami persilakan. Sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti sepanjang hidupku selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sempurna sepanjang minggu ini. Dan biarlah setiap iman kami dibangkitkan, pengharapan kami dibangkitkan. Melalui tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak, ya sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami penuh kemuliaan Tuhan, karena janji Tuhan di akhir zaman ini, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Terima kasih Bapak yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square. Ya, dan Bapak Ibu, kita bersyukur ya kemarin. Ya, saya percaya semua datang ke GBK, amin. Ya, begitu melihat lautan manusia ya memenuhi Gelora Bung Karno, ya di tengah cuaca yang ya tidak menentu ya, makanya kemarin pagi-pagi hujan ya, tapi kita bersyukur ya di sore hari itu, hari Sabtu kemarin semua diberikan cuaca yang baik, cuaca yang adem ya. Dan saya percaya pulang juga sukacita ya Bapak Ibu ya. Ya, pulang sukacita. Bapak Ibu bisa bangun siang, kita nggak bisa bangun siang Bapak Ibu. Tadi pagi bangun, oh Tuhan, ngelihat, saya masih nginep di hotel kan, di depan Century ya, zaman minggu tahun lalu masih Century, sekarang udah Art Hotel ya, udah ganti manajemen. Saya udah bangun jam 6, setengah 6 lah, aduh Tuhan setengah 6. Karena setengah 7 di kota wisata, aduh, bangun mandi kedinginan, mandi ya kan, aduh. Rasanya pengen masuk selimut lagi Bapak Ibu. Tapi kata Tuhan, pelayanan, ya, lawan kedaginganmu dengan iman yang kuat. Oke siap Tuhan ya, udah.
Mandi buru-buru langsung ke kota wisata sesi pertama. Bapak Ibu masih tarik selimut tuh enak ya. Masih tarik selimut ya. Tapi ya kita bersyukur ya Tuhan Yesus baik, amin ya. Natal Tiberias berjalan dengan baik. Kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita langsung belajar firman Tuhan. Yuk bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah hidup itu pilihan. Ya pilihlah jalan Tuhan ya. Persiapkan diri dengan baik untuk masuk tahun 2025. Jangan salah pilih lagi ya. Jangan salah jalan lagi. Ya apapun semuanya konsultasikan sama Tuhan ya. Supaya hidup kita ini berbuah ya di tahun 2025. Hidup itu pilihan, pilihlah jalan Tuhan. Oke, kita pelajari dari Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Silakan Pak. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, keterangannya. Ayat ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang memilih. Dan Yosua memberikan contoh nyata bagaimana ia dan keluarganya memilih untuk setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, memimpin bangsa Israel itu tidak mudah. Ya, dari mulai Musa, Yosua, ya mereka ini berhadapan dengan orang-orang, dengan bangsa yang tegar tengkuk dan tidak mau taat. Ya, Tuhan sudah menolong bangsa Israel dari ratusan tahun penjajahan di Mesir. Dan Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan madu susu. Cuma karena bangsa Israel tidak mau sabar akan proses Tuhan, memberontak di tanah perjanjian, ya di padang gurun. Ya, makanya ketika Bapak Ibu baca ayat ini, bagaimana Tuhan mengingatkan kepada Yosua, kasih tahu kepada bangsa itu. Ya, kasih tahu kepada bangsamu, kepada siapakah mereka beribadah, begitu. Makanya Yosua tanya kepada bangsa Israel, kalian ini beribadah kepada siapa? Ya, apakah Allah yang di seberang sungai Efrat itu ataukah Allah orang Amori? Ya, bangsa Israel tanya kepada Yosua, Yosua kau beribadah kepada siapa? Kalau aku dengan keluargaku, seisi rumahku, aku beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang benar. Yaitu apa? Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Nah, inilah salah satu yang mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa pilihan-pilihan itu terjadi dalam hidup kita. Bangsa Israel memilih untuk tidak percaya kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub, ya kan? Tetapi Yosua memilih untuk percaya kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Ya, ini kan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa hidup itu semuanya berbicara pilihan. Ya, bangun pagi Bapak Ibu mau sarapan dulu atau mandi dulu, atau sarapan dulu, itu pilihannya beda-beda. Ya, kalau saya Bapak Ibu saya memilih sarapan dulu sebelum mandi. Mandi dulu, makan dulu, mulut kotor-kotor dulu, baru ketika kita mau pergi, saya udah mandi, udah sikat gigi, udah gak makan lagi. Tapi ada juga orang Bapak Ibu mandi dulu baru sarapan, ya kan? Terus sikat gigi 2 kali Bapak Ibu, gak ada masalah, ya kan? Yang gak ada masalah akan hal itu. Ya makanya saya katakan Bapak Ibu, ya kalau kita belajar dari tahun 2024 ini, ya hidup kita bagaimana? Apa yang kita dapatkan sekarang? Ya, wah Pak, bisnis gagal mulu Pak. Ya kan usaha gagal mulu Pak, mentok sana sini. Ya kenapa? Karena memilihnya tidak hidup takut akan Tuhan. Ya tidak mau beribadah, tidak mau dekat-dekatan sama Tuhan. Tidak mau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Tapi ada juga jemaat mengatakan, aduh Pak Alek puji Tuhan. Ya kemarin proyek saya diterima Pak. Ya kan proposal saya diterima Pak. Dan puji Tuhan akan running Pak tahun depan. Saya tanya, apa rahasianya? Ya rahasianya kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya juga gak pernah absen Pak beribadah, tekun beribadah. Kita jaga hidup Pak. Ya masa Tuhan gak berkati saya? Terbukti loh Pak. Ya kan apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Ya artinya apa? Artinya setiap hari Bapak Ibu dan saya ya berhadapan dengan pilihan-pilihan itu. Tuhan mau 2025 kita diberkati Tuhan. Ya Tuhan mau tahun 2025 melalui bulan Desember ini, bulan Natal ini. Ya Bapak Ibu dan saya kita mengevaluasi hidup kita.
Ya kenapa di tahun 2024 hidup saya kok turun? Kenapa tahun 2024 ya karir saya kok jalan di tempat? Kenapa di tahun 2024 bisnis saya kok tidak gol-gol? Kenapa di tahun 2024 segala sesuatunya kok tidak berjalan dengan baik? Evaluasi itu. Ya jangan-jangan pilihan kita yang salah. Jangan-jangan pilihan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan-jangan pilihan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau memang pilihan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan jalannya Tuhan, kalau ada Tuhan di sana, Tuhan akan membuat berhasil. Ya kan? Tetapi Bapak Ibu, ya tetapi kalau memang tidak kehendak Tuhan, ya tidak ada restu Tuhan di sana, kita mau rapat sana rapat sini dengan tim kita mau begadang-begadang memikirkan jalan-jalannya, tidak ada restu dari Tuhan, tidak ada blessing dari Tuhan, semuanya tidak akan bisa bekerja. Ya kan berkat itu kan datangnya dari sorga Bapak Ibu. Mujizat itu kan datangnya dari sorga. Ya cari sorga, cari Tuhan, dekat sama Tuhan. Bukan cari orang yang punya jabatan, bukan cari orang yang punya uang. Ya kan tempel sana, tempel sini, cari muka sana, cari muka sini, kejar sana, kejar sini. Bukan itu caranya. Tetapi cari Tuhan dulu, cari yang punya sorga, cari yang punya berkat, cari yang punya mujizat, cari yang bikin keputusan untuk memberkati kita. Ya, kalau Tuhan sudah mengatakan oke, lampu hijau, nggak usah kita dekat sama orang hebat juga. Tuhan bisa langsung jebret berkati kita. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, yuk, ya masuk tahun 2025 tinggal hitungan minggu. Ya, evaluasi hidup kita. Oh, iya ya, tahun ini saya banyak punya pilihan-pilihan yang salah. Pantesan nggak ada blessing dari Tuhan, nggak ada berkat dari Tuhan. Tuhan, aku mau seperti Yosua. Bersama keluarganya setia beribadah. Bersama keluarganya setia kepada Tuhan. Bersama keluarganya menjadi pelaku firman. Kalau Yosua diberkati, kalau Musa diberkati, kalau yang di Alkitab diberkati, aku juga bisa melihat berkat Tuhan tercurah dalam hidupku. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Yuk kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, kenapa jalan Tuhan yang harus kita pilih? Ya, belajar dari Alkitab kenapa jalan Tuhan yang harus kita pilih ya. Yang pertama, hidup di jalan Tuhan itu memberikan kedamaian. Ya, hidup di jalan Tuhan itu memberikan kedamaian. Kita lihat Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Silakan Pak. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Oke, keterangannya apa? Memilih jalan Tuhan berarti menyerahkan hidup kepadanya. Ketika kita mempercayakan semua kepada Tuhan, Dia memberikan kedamaian sejati di tengah segala keadaan. Ya, Bapak Ibu, keadaan ini nggak bisa kita kontrol. Ya, peperangan Rusia Ukraina nggak bisa kita kontrol. Ya, peperangan Timur Tengah nggak bisa kita kontrol. Ya kan, hujan nggak bisa kita kontrol, panas terik nggak bisa kita kontrol. Ya Bapak Ibu, ya keadaan gempa bumi kemarin di dekat Bali, sampai berapa kali pesawat pending, nggak bisa take off dari Ngurah Rai Bali. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada gunung dekat Bali itu meletus. Ya keadaan dunia tidak bisa kita kontrol Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan kita melihat bagaimana cara Tuhan bertindak untuk menolong Bapak Ibu dan saya, disitulah kunci kedamaian sejati dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu, Natal Tiberias kemarin kita kasih contoh Natal Tiberias. Ya, Sabtu pagi saya lagi sarapan di hotel sama beberapa pendeta, beberapa jemaat yang sudah nginap di sana. Beres sarapan Bapak Ibu, kita naik ke atas, balik ke kamar masing-masing. Sabtu pagi hujan gede, benar nggak Bapak Ibu? Hujan gede. Karena kita nginap di lantai 15, itu angin kencang sekali. Muter Bapak Ibu di atas muter. Ya, istri bilang, "Bang, bagaimana nih hujan?" Lah, saya bilang, "Bagaimana? Saya juga gak tahu." Saya bilang, "Aku bukan pawang hujan." Ya kan? Beberapa jemaat mengatakan, "Pak, Jakarta Utara hujan, Pak. Pak, Cibubur hujan." Ya kan, "Pak, Bogor hujan, Pak. Jakarta Pusat hujan. Bagaimana nih Pak Natal Tiberias?" Saya katakan, tenang saja. Ya kan, urusan panggung, urusan vendor, urusan logistik, urusan keamanan, itu urusan kita sebagai manusia. Ya kan, itu urusan panitia Tiberias, itu urusan gereja. Gereja akan bikin mantap, gereja akan kasih servis yang terbaik untuk jemaat-jemaatnya. Nggak mungkin Tuhan datang untuk rapat sama vendor Bapak Ibu, nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan mimpin bagaimana, berapa kursi yang sudah disusun. Nggak mungkin, itu urusan kita sebagai manusia.
Ya, tetapi kalau urusan langit, urusan mendung, urusan terang, urusan hujan, itu urusan Tuhan. Bukan urusan manusia. Kita hanya meminta, kita berseru, kita percaya kepada Tuhan. Dan menyerahkan acara Natal Tiberias kemarin kepada Tuhan. Karena ini bukan acaranya kita, ini adalah acaranya Tuhan. Dan kalau Tuhan punya acara, dia tidak mungkin dipermalukan. Ya, akhirnya ya udah, saya bilang sama istri, udahlah tenang aja. Ya, di kamar hotel tuh, udah kita tidur aja. Habis sarapan kan masih jam 9:30, 10. Istri mau ngajak makan jam 12 di FX kan. Udah saya bilang, lanjut tidur aja deh, saya bilang begitu. Ya kan, horden saya tutup lagi, lampu saya matiin lagi. Lanjut tidur, Bapak Ibu mau ngapain lagi? Terus kita mau marah-marah gitu. Terus kita mau khawatir, aduh gimana nanti hujan, nanti malam bagaimana, ada segala macam. Tiberias Bapak Ibu, udah biasa menghadapi seperti ini. Ya kan, kita jemaat Tiberias diajarkan untuk tetap tenang. Ya, walaupun hujan jemaat juga mau kabur kemana? Keluar macet semua Bapak Ibu. Dia kan mau kabur, udah nyampe. Udah dari Bekasi ke sini macet. Ke sini juga kena hujan, mau pulang ke Bekasi lagi, mana mungkin. Ya udah, paling hujan-hujanan sebentar, kering lagi. Kan tahun lalu juga begitu. Sempat hujan sebentar, tiba-tiba kering lagi. Kemarin Bapak Ibu membuktikan. Ya, hampir 3 jam acara. Ya. Dan semuanya berjalan dengan baik. Saya melihat sukacita. Saya lihat jemaat Betos banyak loh. Di ujung-ujung sana tribun, jemaat Betos nih saya bilang nih. Pak Alek matanya kayak mata Tuhan ya, bisa melihat ya. Ya, saya pas pulang juga ketemu dengan jemaat sukacita. Ya, Pak Alek, kita foto-foto kemarin di jalan ya. Ngobrol-ngobrol. Pak, pada tadi pagi Pak di rumah saya hujan loh. Semua ngomongnya tentang hujan pagi-paginya. Sama saya bilang, kita juga di sini di Senayan juga hujan. Tapi kita tetap tenang aja, mau ngapa? Ya kan, urusan bangku urusan kita. Urusan logistik urusan kita. Ya kan, urusan hokben, roti jemaat urusan kita Tiberias. Tapi kalau urusan langit urusan Tuhan aja dah. Ya, kita nggak mungkin naik ke atas, wih langit gimana, langit nggak mungkin juga gitu. Ya kan, ada yang bisa kita kerjakan. Tapi ada yang hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Ketika Tuhan bertindak, disitulah kita bisa istirahat. Kita bisa tenang, hanya pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi kenapa ya, pertanyaannya, kenapa jalan Tuhan yang harus kita pilih? Yang pertama adalah hidup di jalan Tuhan memberikan kedamaian. Ya, tetap damai, tetap tenang. Ya, ada bagian kita yang bisa kita kerjakan, tapi ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan. Dia akan bertindak untuk menolong Bapak Ibu dan saya, ya, menghadapi keterbatasan yang kita punya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa jalan Tuhan yang harus kita pilih? Yang kedua adalah memilih jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Ya, memilih jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Kita lihat Amsal 3, 5 sampai 6. Silakan Pak. Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oke, keterangannya apa? Mengikuti jalan Tuhan tidak selalu mudah, tetapi itu adalah jalan yang lurus dan benar. Keputusan-keputusan hidup harus dipandu oleh firman Tuhan, bukan oleh keinginan pribadi. Ya, yang kedua Bapak Ibu, mengikuti jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Mengikuti jalan yang benar itu adalah jalan atau keputusan hidup yang dipandu oleh firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu hidup kalau nggak ada firman Tuhan bahaya loh. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kehendak bebas sama kita. Ada kehendak pribadi di situ. Iya kan? Bapak Ibu, Tuhan menciptakan Bapak Ibu, Tuhan menciptakan saya juga, saya punya kehendak pribadi. Kalau misalnya nih, saya menggunakan kehendak bebas saya. Tadi malam saya nggak datang ke Natal GBK, bisa saja. Kehendak bebas kok. Iya kan? Tadi malam saya nggak datang ke GBK, tapi saya dugem ke kota, saya main perempuan. Bisa nggak? Bisa, kehendak bebas kok. Tetapi pertanyaannya adalah apa? Apa yang saya lakukan adalah apakah itu di jalan yang benar? Bukan di jalan yang benar. Dan itu bertentangan dengan Tuhan. Dan itu menjadi kontra dengan Tuhan. Ya, gak ada yang selamat kalau kontra dengan Tuhan. Gak ada berkat kalau kontra dengan Tuhan. Ya kan, hidupmu akan susah, hidupmu akan sulit. Ya, hidupmu akan gagal, hidupmu akan bangkrut. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, jalan yang kita tempuh bukan jalan yang benar. Ya, makanya kitab Amsal mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan mengeluruskan jalanmu.
Ya, hidup kehendak bebas bukan sebebas-bebasnya hidup kita lakukan. Ya kan? Hidup kehendak bebas tapi bukan kita menjadi orang yang kurang ajar melakukan jalan yang salah. Karena apa? Karena dengan kehendak bebas kita. Nggak bisa. Tapi kalau kita mau kehendak bebas, suka-suka kita, Tuhan kasih free. Tapi kalau nggak selamat, kalau binasa, kalau gagal, jangan salahkan Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah kehendak bebas kita. Ya kan? Adam dan Hawa dikasih kebebasan, berkuasa di Taman Eden. Tetapi akhirnya kehendak bebas itulah yang membuat pilihannya salah. Dan akhirnya Adam dan Hawa ditendang sama Tuhan dari Taman Eden. Dan hidupnya susah mencari rezeki. Ya, coba lihat Bapak Ibu, kalau Adam dan Hawa, kita ketemu dengan Adam dan Hawa, pasti nangis dia. Pasti nangis mereka berdua. Ya, mereka mengatakan, aku menyesal apa yang ular katakan kami ikuti. Ya, kami menyesal berdua. Karena apa? Karena salah bikin keputusan. Salah punya pilihan. Ya, pilihan kami bukan di jalan yang benar. Karena jalan kita salah, kami ditendang Tuhan dari Taman Eden. Susah kami mencari rezeki. Ya, 2025 Tuhan tidak mau Bapak Ibu dan saya susah mencari rezeki. Ya, di tahun 2025 Tuhan mau Bapak Ibu dan saya bisnismu diberkati, usahamu diberkati, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Gak muluk-muluk kok. Ya, bukan berarti wah mengajarkan berkat-berkat doang. Berkat itu adalah bagian hidup dari orang percaya. Ya kan, tetapi dengan cara yang benar. Ya kan, bukan hanya kita mencari berkat, tapi bagaimana jalan hidup kita benarkan dulu. Ya, Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Sehingga apa yang kita jalani yang dulu-dulu salah. Kalau dulu salah dalam jalan, kita mengakui Tuhan dalam langkah hidup kita. Tuhan yang akan meluruskan jalan hidup kita. Ya, kalau jalannya udah lurus, ya jalannya benar, ya masa nggak ada blessing di situ sih? Iya kan? Kalau anak-anak Bapak Ibu jadi anak yang udah anak baik di rumah udah nurut. Ya kan, sekolahnya juga udah bagus. Ya masa bapaknya nggak berkati anaknya, bener nggak Bapak Ibu? Ya kan? Masa mau kita gimbal terus, kan nggak mungkin juga anak kita. Kan nggak mungkin kita pakai gesper terus kita pukul, kan nggak mungkin. Emang zaman VOC dulu Bapak Ibu. Iya kan? Saya kalau anak saya di rumah baik-baik, terus sekolah juga kalau kita tanya sama guru, Bu, anak saya gimana? Oh, anak Bapak baik, di rumah juga nurut-nurut. Ya kita juga ada berkat masing. Ayo kita ke Living Word yuk. Iya kan, kita ke Transmart yuk, kita ke Pondok Indah yuk. Ayo, Bryson mau pilih apa? Lego atau apa? Oh gitu Papi, ya karena kamu sudah menjadi anak, udah kamu jalan yang benar, jalan yang baik. Ya kan? Kita orang tua nggak pernah pelit-pelit berkat kalau memang anak-anak kita baik. Sama, kalau Tuhan melihat kita baik, jalan kita benar, ya kan, kita selalu mengundang Tuhan dari semua aspek kehidupan kita, dan kita mau nurut-nurut, nggak membangkang Bapak Ibu. Waduh, berkat-berkat Tuhan buat kita, kalau Papa Raji selalu katakan apa? Seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, 2024 ini adalah pelajaran mahal buat kita. Ya, kalau ada yang lagi ibarat naik roller coaster turun, terjun bebas. Aduh Pak Pendeta, saya sudah nggak sanggup lagi, bagaimana? Cek hidupnya. Ya, kemarin-kemarin sudah ngundang Tuhan nggak dalam bisnisnya? Ya, ngundang Tuhan nggak dalam usahanya? Ngundang Tuhan nggak dalam rumah tangganya? Ya, berapa jemaat yang saya urapi mengatakan, Pak, kenapa ya kok bisnis saya turun? Ya Pak, waktu buka toko berdoa dulu nggak? Ya itu dia Pak, kan udah diurapi sama Pak Pendeta. Ya, jangan hanya modal diurapi pendeta, terus besok-besoknya nggak berdoa lagi. Iya kan, kita bukan orang sakti ini. Iya kan, kalau Bapak punya toko, ya kita udah urapi, ya lanjutkan. Gitu loh, konsisten. Ya apa yang kita ajarkan Pak, bangun pagi doa ya, urapi terus ya. Ya kalau Bapak butuh minyak urapan nanti saya kasih. Ya yang penting bangun pagi cari Tuhan, urapi, tumpang tangan di tokomu. Gak usah malu lihat orang kayak apa itu tiap pagi, ini komat kami. Ya orang bikin dosa aja nggak malu kok. Orang pakai dukun aja nggak malu, pakai penglaris aja nggak malu. Kenapa kita anak Tuhan? Kenapa harus malu berdoa di depan toko kita? Iya kan? Ada yang taruh kucing meong-meong begini, nggak malu tuh. Saya pernah makan restoran Bapak Ibu ya. Ada restoran all you can eat lah, dekat-dekat Cibubur, dekat rumah, sama istri. Makan di situ yuk, enak yuk, ayo. Pas kita mau bayar ada kucing begini-begini, saya mau bayar nih. Mbak, mau bayar. Oh iya Pak, 3 orang ya, iya. Mbak ini maksud kucing apa gini-gini Mbak, ya kan? Saya pura-pura bego aja. Ya menurut sononya Pak, saya juga nggak tahu, saya baru kerja di sini.
Ini memanggil konsumen. Oh begitu. Kenapa nggak pakai speaker aja? Halo, 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 ya kan? Pakai toa gede tuh. Kayak tahu bulat 5.000, tahu bulat 5.000. Lebih efektif itu daripada kucing nggak bisa ngomong, Bapak Ibu cuma begini. Tahu bulat itu Bapak Ibu saya nggak mau makan jadi makan Bapak Ibu. Gara-gara tuh speaker depan muka saya. Zaman dulu saya masih tinggal di Kalibata kan. Itu kan tahu bulat itu kan depan apartemen. Tahu bulat 5.000 ya, 5.000 atau 500. Tahu bulat 500, tahu bulat 500. Saya mondar-mandir kena speakernya itu kan. Lama-lama tergoda juga Bapak Ibu ya kan. Saya bilang nih ada apa dengan speaker ini ya kan. Saya bilang, Bang, tahu bulat ya? Oh tahu bulat kami ngeng. Keringet masuk, ya kan keringet masuk. Ya Bang, 5.000, 500 ya? Ya, beli 10.000 Bang. Wow, satu kantong plastik besar. 2 kali makan, panas dalam Bapak Ibu langsung ya kan. Gila ini minyak gak diganti-ganti sebulan kayaknya ini. Iya kan? Lebih efektif pakai toa aja. Daripada cuma kucing begini-begini mau ngapain. Ya orang ya mau usahanya laris-laris saja pakai dukun gak malu. Loh kita anak Tuhan berdoa masa malu. Bener gak Bapak Ibu? Masa kita anak Tuhan ngurapin toko sendiri masa malu? Ya saya berapa kali kalau ngurapin toko di depan orang-orang. Ya cuek aja Pak. Ini depan orang banyak. Emang kenapa saya bilang. Ya kan Bapak yang ngundang saya, kenapa jadi Bapak yang malu? Kalau malu biar aja saya yang punya tokonya, Bapak pulang dah saya bilang. Tokonya buat saya aja saya bilang. Bapak ngundang saya kenapa jadi Bapak yang malu saya bilang begitu. Kalau memang nggak mau kelihatan gak usah jam 10 pagi Bapak ngundang saya. Subuh Pak, subuh kalau perlu. Iya kan kalau memang malu lihat orang. Ini jam 10 ya Pak, orang udah lalu lalang ya kan. Udah cuek aja, udah nyanyi satu lagu. Yesus terlebih besar, udah. Sekali lagu, kita berdoa, kita cipratin tuh toko dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang ngeliatin, bodo amat. Iya kan, toko-toko dia, iya kan. Bukan toko elu, kita urapin. Saya bilang Pak, jangan lupa ya sebelum buka toko berdoa. Setelah tutup toko juga berdoa sama Tuhan. Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Bagus omsetnya naik terus. Ya, makanya kalau orang nggak pernah ngundang Tuhan repot. Ya, orang itu merasa hebat, merasa jago. Merasa punya pengalaman enggak? Ya Bapak Ibu hidup di dunia berapa tahun sih? Ya kita bisnis berapa tahun? Ya walaupun leluhur kita memang jago bisnis dari engkong sana. Ya dari leluhur sana. Mungkin opung kita juragan sana di Tarutung sana. Iya kan punya sembako di desa sana. Iya kan di Sipahutar sana. Bukan berarti kita nggak berdoa lagi dong. Iya kan bukan berarti kita nggak mengandalkan Tuhan lagi dong. Ya, kalaupun kita keluarga pedagang, ya jadilah pedagang yang takut akan Tuhan. Ya, Pak Alek, kalau bikin khotbah berdoa, ya berdoa dulu lah. Walaupun setiap hari kita bikin khotbah, kan kayak, oh ini. Tapi kita minta hikmat sama Tuhan. Ya kan, kalau kita nggak berdoa lagi, wah sombong tuh namanya. Orang sombong tinggal tunggu kejatuhannya. Ya kan, karena Alkitab mengatakan kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Ya, makanya Bapak Ibu, pilih Tuhan, pilihlah jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu benar. Ngajarin kita yang benar. Ngajarin kita yang suci kudus, ya. Ngajarin kita juga pertobatan, ngajarin kita dekat sama Tuhan. Ya, jangan ikutin orang dunia. Ya, cabul, zina, suap sana, suap sini. Ya kan, dusta sana, dusta sini, nggak setia sama keluarga, nggak setia sama istri, sama anak, sama suami, jangan ikutin. Ya, orang fasik akan menerima kehancurannya, tapi orang benar akan menerima berkat-berkatnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi kenapa jalan Tuhan yang kita pilih? Yang kedua, memilih jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, kenapa kita harus memilih jalannya Tuhan? Yang ketiga, karena pilihan kita menentukan masa depan kekal. Ya, pilihan kita menentukan masa depan kekal. Kita lihat Alkitab kita, Matius 7, 13 sampai 14. Silakan Pak. Matius 7 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Oke, keterangannya. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Jadi pilihlah dengan bijak untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga adalah
pilihan kita menentukan masa depan kekal. Masa depan bukan hanya berbicara kita diberkati, bukan hanya kita sukses, ya, bukan hanya Bapak Ibu dan saya bisa melihat bagaimana hidup kita dipulihkan, tetapi masa depan itu juga berbicara tentang kekekalan. Ya, Matius 7 ayat 13-14 ini berbicara tentang adanya kebinasaan, tapi juga ada namanya hidup dalam kerajaan sorga. Ya, Matius 7 13-14 tadi mengatakan apa? Ya, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan. Banyak orang masuk melaluinya. Ya, Bapak Ibu, masuk neraka nggak usah pikir panjang. Saya pernah katakan di sini, untuk masuk neraka Bapak Ibu nggak usah pakai strategi-strategi. Ya, pulang dari sini ke Indomaret beli baygon, minum, selesai Bapak Ibu. Nggak usah bikin, aduh bagaimana cara masuk neraka ya? Gampang masuk neraka itu. Ya, naik motor aja atau nggak nyebrang aja di jalan tol. Nggak usah lilit kalian, dua mati selesai udah. Iya kan? Berarti apa Bapak Ibu? Untuk masuk ke dalam kebinasaan yang kekal itu sangat mudah. Makanya Alkitab mengatakan apa? Luaslah jalan yang menuju kebinasaan, banyak orang yang masuk melaluinya. Tuh lihat tuh. Ya, pertanyaannya adalah kita ini sekarang ada berdiri di depan pintu yang mana? Ya, pintu yang lebar yang menuju kebinasaan, atau memang kita mau masuk dalam pintu yang sempit, bersesak-sesak, ya, dengan tujuan apa? Masuk dalam kerajaan sorga. Karena apa? Masuk sorga tidak mudah, Pak. Ada perjuangan di situ. Ya, kan modal utamanya kita sudah dapat. Menyatakan bahwa Yesus, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi untuk menjadi pribadi yang konsisten, ya, karena Tuhan mencari orang yang konsisten, bukan up and down, bukan apa, suam-suam kuku. Alkitab mengatakan orang Kristen yang suam-suam kuku akan dimuntahkan sama Tuhan, tidak diterima masuk dalam kerajaan sorga. Ya, konsisten menjadi pelaku firman, konsisten mengerjakan keselamatanmu, takut dan gentar akan Tuhan. Itu yang Tuhan cari Bapak Ibu di akhir zaman ini. Kalau tim menjadi orang Kristen mah gampang, ya kan? Pak, saya sudah Kristen, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, tapi untuk mengakhiri hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu butuh tekad yang kuat. Ya, itu butuh perjuangan. Ya, makanya Papa Raji Mendiang selalu mengatakan berjuang. Masuk dalam kerajaan sorga itu berjuang. Ya, gak jaminan, ya kan, keluarga kita Kristen semua. Tapi kalau hidup kita ngaco-ngaco, ya, hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, tidak jaminan keselamatan kekal itu. Ya, pintu sorga itu terbuka bagi kita. Ya, makanya kan mata Tuhan selalu melihat kita, benar gak Bapak Ibu? Iya, kita tuh semua ada catatan-catatannya Bapak Ibu, ada catatan-catatannya semua. Ya, semua dipanggil Tuhan, berangkat ke sorga, naik. Ya, masih belum masuk sorga, masih di halamannya. Kata Tuhan, Petrus sudah siap semuanya? Sudah siap. Siapa namanya orang itu? Yohanes, Pak. Oh, mantap Yohanes. Jemaat mana dia? Tiberias Betos. Ada catatannya? Ada Tuhan. Oh, keluar. Ya, kata Petrus, sekretaris keluarkan catatannya, print out. Kan print out kan? Mesin print kan? Wih, itu panjang, dia punya kertas Bapak Ibu. Dari mulai kecil nyolong mangga, ya kan? Nyolong mangga, nyolong bambu, ya kan? Nyolong babi tetangga, ya kan? Waktu di Porsea, ya kan? Nah, itu dia tuh. Ya, waktu udah gede, ngebohong sama orang tua, minta uang beli buku pada beli rokok, ya kan? Nah, itu. Ini yang ketawa-ketawa pelaku juga nih kayaknya nih. Waktu SMA-nya nih. Semua tercatat. Ya kan? Kata Tuhan, wih, kacau-kacau juga hidupnya ya. Iya Tuhan. Tapi ada satu momen dia bertobat, Tuhan. Wih, tahun berapa tuh dia bertobat? Ya kan, tahun 2006. Baptisnya di mana? Tiberias. Setelah bertobat bagaimana catatan hidupnya? Wah, catatan hidupnya banget, bagus. Ikut Naposobulung, ya kan? Ketua Naposobulung, ya kan? Ya kan, melayani di gereja. Ya, dia diberkati, nggak pelit, jadi berkat. Kerjanya juga bagus, ya. Udah menikah dia, udah. Gimana rumah tangganya? Oh, rukun. Dia sayang sama istrinya. Dia sering usap-usap istrinya, pakai emas, perak dan berlian, ya kan? Ya. Pantasan istrinya sukacita terus, ya kan? Iya, sama anak-anaknya, anak-anaknya baik. Ya, kalau anaknya berprestasi,
ya, dibeliin sepeda, dibeliin PS, dibeliin handphone, dibeliin senjata, ya kan, dibeliin tank, helikopter, semuanya dibeliin lah. Ya, bapaknya baik banget ya kata Tuhan ya. Menurut, matinya bagaimana? Matinya di mana? Di tempat dugem, di tempat pijit? Oh enggak. Matinya setelah dia baca Alkitab, jantung stop. Haleluya. Setelah baca Alkitab ya kata Tuhan, iya Bapak, iya Tuhan Yesus. Yang jemput siapa? Malaikat maut, malaikat sorga? Malaikat sorga yang menjemput. Oke. Ya, ini Tuhan Yesus, datanya. Oh iya. Oke, Yohanes, Jemaat Betos jam 4. Yang jam 4 aja ya, jangan jam 4 aja. Aduh, ya jam 4. Masuk ruang Maha Kudus. Wih, mantap. Ya kan, udah. Yang kedua, siapa namanya? AA, namanya AA. Ya. Petrus yang kedua siapa namanya? AA. Coba data-datanya ada. Tolong print out. Keluar lagi tuh print out tuh panjang bener. Lebih panjang si AA daripada Yohanes Bapak Ibu. Wah, ini kacau nih Tuhan Yesus. Kacau ya disebutin. Kapan waktunya bertobat? Oh, nggak ada bertobat ini ya kan? Iya. Matinya kenapa? Ya, matinya usus aus pecah. Karena kebanyak minum tuak. Masih banyak lagi tuh. Udah kebanyakan, aku udah tahu itu, ya kan? Binasa itu udah selesai. Ya udah. Tuh lihat Bapak Ibu, ya. Semua data-data hidup kita tuh ya, mungkin data-data SMA kita hilang di rumah. Ya kan? Ada yang punya masih STB SD masih ada. Opung masih ada STB SD Opung. Nah, Opung harus pulang ke Tarutung sana, udah nggak ada itu. Opung dulu sekolah rakyat, ya kan? Nggak ada dulu STTB, NEM nggak ada. Udah nggak tahu katanya begitu. Tapi data hidup kita ada di sorga. Semua tercatat ya. Makanya kita bisa bohongin istri, bisa bohongin suami, bisa bohongin anak-anak. Begitu pula sebaliknya. Tapi kita nggak bisa bohongin Tuhan. Ya, mari jaga hidup suci kudus. Ya, perjuangkan untuk hidup kekal. Karena waktu nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, supaya kelak nanti kita jadi tetangga di sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini dia. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Ya. Jadi pilihlah dengan bijak untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri yuk. Haleluya. Kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Sama-sama kita katakan, seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
sampai akhir menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia meraih janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Lebih sungguh lagi kita katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, amin, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada sore hari ini. Dan sebentar kami akan perjamuan kudus, tapi sebelumnya kami mau memberkati setiap pekerjaan Tuhan. Di minggu yang kedua ini, hamba berdoa, diberkati Bapak Ibu di kota dan di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan Yesus beserta kita, apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur. Dan sama-sama di sore hari dengan iman percaya kita akan ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Angkat pujian ini, tubuhmu dan darahmu Tuhan. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, keajaibanmu karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus, persiapkan roti dan anggurnya. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah
tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi. Kami menolak terkapar di rumah sakit. Kami menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, tolak sakit paru-paru, tolak sakit ginjal, tolak sakit diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom. Kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoa secara pribadi, minta kita terus dituntun oleh Roh Kudus supaya pilihan-pilihan hidup kita tidak salah. Untuk masuk tahun 2025, hiduplah dengan pilihan-pilihan dari Tuhan. Karena itu pasti adalah jalan yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus, punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Berdoa minyak kurapan memulihkan Allah dan manusia. Minyak kurapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak kurapan memulihkan Allah dan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setiap pokok doa hari ini kita percaya, doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Setiap pokok doa kita percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Di gedung yang baru ini kami banyak melihat mujizat-mujizat yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat gembala sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati, bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat jemaat Tiberias yang hadir pada hari ini, Tuhan berkati. Rumah tangga Bapak Ibu rukun damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Juga di mana kita melangkah dijaga malaikat sorga. Berkati di bulan Desember ini Tuhan, akan ada banyak acara-acara Natal, KKR ibadah-ibadah. Kita doa agar semua acara-acara Natal Gereja Tiberias, dari mulai Natal Tiberias kemarin di GBK semua berjalan dengan baik, sampai nanti ya 24-25, sampai nanti malam tahun baru, sampai masuk tahun baru 2025, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan pulang, dijaga malaikat
tolak celaka, tolak bahaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir, rumah tangga Bapak Ibu, rukun damai. Berkati juga Pak Bahar bersama istri, bersama anak-anak juga Tuhan berkati. Supaya pekerjaan usaha bisnis Tuhan buat berhasil, di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Terima kasih Bapak. Dan sebelum pulang, kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Tiberias. Kaulah segala